Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sekali lagi. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ketemu lagi sama Pak Wahyu di pelajaran IPA kita hari ini. Kalian jangan lupa absen, presensi, karena itu salah satu bentuk kalian mengikuti pembelajaran. Setelah itu baru penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Nah, Besaran itu sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Ini ada contohnya ini. 300 meter. 300 itu merupakan besaran angka ya. Dan meter itu adalah satuan panjang. Kalau panjang biasanya diukur dengan meteran, penggaris, ya. 10 liter. Ya, 10 itu merupakan besaran angkanya. Dan liter itu satuannya. Nah, satuannya adalah volume kalau liter. Oke. Sekarang untuk besaran itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, di sini ada 7. Cuman ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini Pak Wahyu kasih sesuatu biar mudah dihafal. Pada masa, waktu, suka, juminten. Nah, pada itu panjang, masa, waktu, suhu, K, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Pada masa waktu pada masa waktu suka juminten. Nah, itu nama besarannya. Panjang sendiri satuannya adalah meter. Pak, kalau diganti kilometer bagaimana, Pak? Boleh. Tetapi standar internasionalnya adalah meter, singkatannya M. Nih ya, satuan yang ada di sini itu merupakan satuan standar internasional atau satuan SI. Massa kilogram, padahal kilogram aja ada gram, ada dekagram. Nah, kita memakainya kilogram. Waktu second. Suhu Kelvin. Kalau kalian pasti biasanya dengernya suhu itu Celcius. Suhu itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Kita menggunakan standar internasionalnya adalah Kelvin. Yang kelima, kuat arus listrik ampere. Yang keenam, jumlah zat itu mol. Intensitas cahaya kandela. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas ya tentang panjang. Nah, ini seperti tadi. Kalian di SD pasti sudah belajar tentang anak tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya.
Kalau turun berarti tiap satu anak tangga dikali 10. Ada 2 anak tangga berarti 10-nya dikali 2. Maksudnya 10 dikali 10 atau 10 pangkat 2. Berarti nolnya tinggal tambah 2. Kilometer ke meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dari mana? Kita hitung dari anak tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ada 3. Kalau 3 tinggal aja. Kalau angkanya itu 1 kilometer, 1 tambahin 0, 3. Oke, ini kita ulang sedikit ya, kita ulas pada waktu SD. Untuk massa dan berat merupakan 2 besaran yang berbeda. Nah, massa itu sebuah benda menyatakan jumlah zat materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat itu merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Gini, kalau massa sederhananya itu diukur tanpa gaya gravitasi. Tetapi kalau berat itu sudah plus gravitasi. Gaya gravitasi bumi itu kalau kita globalkan 10. Kalau kita paskan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau berat kamu 40 kg, dibagi aja sama 10, berarti massanya 4. Seperti itu. Kalau berat tuh bukan kilogram, berat tuh newton, maaf. 1 ton itu sama dengan kuintal. Nanti kalau tadi saya revisi lagi, tadi tentang berat kilogram, kalau dengan satuan kilogram berarti sudah menunjukkan massa, bukan berat lagi. Kalau berat itu nanti satuannya bukan kilogram, bukan kg lagi, tapi newton. 10 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal 100 kg. 10 kg sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 1000 gram. Seperti tadi ya, anak tangga ya. Coba kalian nanti bisa mencari, kalau umpamanya catatannya pada waktu SD itu sudah hilang tentang anak tangga, kalian bisa mencarinya di internet. Internet itu gudangnya ilmu. Yang penting bagaimana kita mensikapinya, kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oke, waktu. Waktu tadi satunya adalah sekon. 1 sekon itu 1/86.400 hari. Dapat dari mana? Oke, kita jabarkan ini di sini. Ternyata 1 hari itu ada 24 jam. Pak, jam saya kok adanya 12? Kita start pada waktu malam hari, tengah hari. Tengah hari pas di jam 12 malam. Kita hitung berputar, kembali lagi jam 12, berarti 12 jam. Itu siang hari. Berarti kita putar lagi sampai atas, berarti tibanya malam hari. 12 jam, 12 tambah 12, 24. Berarti 1 hari ada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Dan 1 menit itu 60 sekon. Sekon itu apa toh, Pak? Sekon itu detik. Ya, kalau bahasa kita detik. Tapi ini kita bahas standar internasionalnya, sekon. Bahasa Inggrisnya detik, second. 1 hari berarti itu ada berapa detik? Dari 24 jam dikalikan 60 menit, dikalikan 60 detik atau 60 sekon, hasilnya adalah 86.400 second. Nah, sehingga 1 second itu ada berapa hari? 1/86.400. Gitu ya.
Sekarang kita tentang suhu. Nah, alat ukurnya itu adalah termometer. Tadi kalau waktu alat ukurnya apa? Stopwatch. Pada waktu kalian olahraga biasanya itu bapak guru olahraganya ngalungin, kalau enggak pegang kayak jam, itu namanya stopwatch. Oke, sekarang suhu. Alatnya itu adalah termometer. Termometer yang digunakan itu adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Kok ada dua? Raksa itu sebuah cairan. Kalau kalian pernah nemuin termometer warnanya itu abu-abu, itu menggunakan raksa. Kalau warnanya itu yang di garisnya itu warnanya merah, itu menggunakan alkohol. Kalau diganti cairan lain bisa pada masuk, tetapi tidak sesuai akurat, tidak akurat sama sekali untuk mengukurnya. Kenaikannya, penurunannya juga beda. Dan yang tepat menggunakan cairannya adalah raksa dan alkohol, sehingga pada waktu suhu makin tinggi, raksa atau cairan raksa atau cairan alkohol itu akan semakin meningkat juga, dia akan bertambah. Ini ada rumus ya, suhu yang dicari itu sama dengan suhu dalam derajat Celcius atau T kecil plus 273 ketemu Kelvin. Contohnya aja, Raisa memanaskan air sehingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, T kecilnya yang diketahui itu adalah 65 derajat Celcius. Berarti kita cari T besarnya atau suhu pada Kelvinnya. Tinggal 65 derajat Celcius ditambah 273. Hasilnya adalah 338. Pak, di sini tidak ada derajatnya, Pak. Padahal 65 derajat itu yang 0 sebelahnya 5 itu pangkat. Nah, derajat itu Kelvin tidak mempunyai derajat. Kelvin itu cuma angka. Kalau yang lainnya seperti Reaumur, Fahrenheit itu ada derajatnya, masih ada. Kalau Kelvin tidak ada. Itu ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang bentuk baku. Digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 0. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Ini seperti ini. Contohnya kalau ada yang pangkatnya positif atau negatif, kita perbesar. 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 dikalikan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Mudahnya seperti ini. Kalau ada angka 10 pangkat 2, berarti nolnya kasih 2 aja. 1, 0, 0. Kalau yang pangkatnya min, Pak, 10 pangkat min 4. Berarti depannya angka 1 kita berikan 0,4. Ya, 0,000 ya, ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jika pangkat pindah posisi pembilang penyebut, maka 1/100. Tadi 100 itu berapa? Ternyata 10 pangkat 2. Berarti 1/10 pangkat 2. Kalau dibikin desimal, karena pangkat itu letaknya di bawah, kalau mau diletakkan di atas seperti ini, maka jadinya negatif. Kalau pangkatnya itu contoh ya, 10
Entah itu 2/1, 3/1, 4/1, 1.000.000/1, semua yang diper1 hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Berarti kalau 1.000.000/1 hasilnya adalah 1.000.000. 1/10 pangkat 2 karena letaknya ada di bawah, kalau mau naik harus dikasih minus. Berarti 10 pangkat min 2. Ya, tadi bilangnya bagaimana kalau bikin desimal? Karena minnya 2, depan angkanya 1, berarti dikasih 0 sejumlah 2. Hasilnya adalah 0,01. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Nih. 800 itu sama aja dengan 8 kali 100. Betul? 8 kali 100, 8 kali 0, 0, 8 kali 0, 0, 8 kali 1, 8, 800. Sama dengan 8 kali 10 pangkat 2, karena 0-nya 2, 100-nya ini. Ya. 675,2. Lah, Pak, ini kok bisa jadi 6,7525? Kok komanya pindah ya, Pak? Yang ini ya, Pak. Ini komanya kok bisa pindah ya? Kenapa nih, Pak? Oke. Ini komanya kita majukan. Ya, berarti berapa pindahnya? Ini dari sini, ya, dari sini pindah 1, 2, pindah 2, 1, 2. Pindah 2 ya, 1, 2. Dari depan angkanya 2, pindah angkanya 5, 1. Pindah angkanya 7, 2. Berarti kan 6,7525. Kalau maju 2 kali berarti harus dikalikan 10. Majunya 2, pangkatnya 2. Nah, seperti itu. Kalau komanya diundurkan, kayak ini 0,00005. Kita hitung belakang koma itu angkanya berapa? Ada nolnya ada berapa? Ada 4, 5-nya ada 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus kasih minus. Karena angkanya 5, berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Ini angka 5 ini masuk di sini. Ya. Terus yang jumlahnya ini belakang koma ada berapa? Masuknya jadi pangkat min 5. Oke. Begitu anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Pak Wahyu minta tolong pembelajaran hari ini dirangkum di buku IPA, khusus IPA. Tidak boleh buku itu dicampur-campur dengan mata pelajaran yang lainnya. Khusus buku IPA. Kalian rangkum, kalian pelajari. Kalau ada sesuatu yang susah, kalian bisa tanya ke Pak Wahyu. Nah, bentar. Oke, ya cukup segitu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.